You drive electric? What do you mean? I drive a Mercedes. And it's not an ordinary Mercedes. Ya, seperti yang gue sudah bilang tadi, ini bukan sekedar mobil hybrid atau mobil listrik biasa ya. Ini adalah Mercedes-Benz hybrid dengan teknologi EQ Power pertama yang dimasukkan oleh Mercedes-Benz ke Indonesia. Dia bisa di-charge, baik itu lewat colokan di rumah ataupun di station charging station ya. Di tempat-tempat umum sekarang udah banyak yang sudah disediakan oleh PLN. Seperti salah satunya di Aeon BSD ini. Tapi kita akan bahas nanti. Pertama-tama, kita akan bahas dulu apa yang membedakan E300e ini dengan E-Class biasa. Desain depannya ini dia udah pakai AMG Line Package. Jadi mulai dari grillnya ini agresif, terus kemudian juga bumpernya ini lebih agresif ya. Mungkin untuk menyeimbangi ya image efisiensi dari mobil hybrid gitu. Jadi dikasih yang lebih sporty. Dan selain desain grillnya, dia juga udah pakai pelek AMG Line, jadi lebih sporty lagi dari samping. Lalu kemudian gue mau bahas mengenai desain lampunya. Ini sama persis dengan E-Class yang udah pernah di-review Eja sebelumnya ya, i200. Jadi dia udah pakai sistem headlamp namanya multi-beam LED. Dia sebenarnya itu paling canggih ya, sistem headlamp ini dibandingkan dengan rival-rivalnya. Cuman memang penamaannya aja ya, multi-beam LED. Kalau di rival-rivalnya kan namanya udah keren, laser lights, terus matrix gitu. Tapi nggak penting lah untuk penamaan. Yap, karena teknologi lampu multi-beam LED ini bisa memancarkan cahaya hingga 650 meter, sedangkan rival-rivalnya hanya di angka 500 meter saja. Overall, desain bagian depan ini memang mirip dengan E-Class varian AMG Line. Nah, bagian yang paling menarik dari mobil ini adalah dapur pacunya. Langsung aja kita buka kap mesinnya. Yes, pastinya sudah pakai sistem hidrolik dan inilah engine bay-nya, gede banget ya. Dan mesin combustion-nya sudah dipakai cover ya. Dan di sini ada emblem hybridnya. Ini yang paling membedakan. Mobil ini adalah menggunakan teknologi EQ Power. Jadi EQ Power ini berbeda dengan EQ Boost yang pernah di-review aja dulu di CLS ya. Jadi kalau EQ Boost itu hanya sebagai booster untuk menunjang performa turbonya. Jadi supaya untuk meminimalisir turbo lag. Tapi kalau di EQ Power ini, dia benar-benar full elektris. Jadi individual antara mesin motor listrik dan juga mesin combustionnya. Oke, bicara mengenai spesifikasinya, untuk mesinnya bensinnya sendiri, dia menggunakan mesin 2000 cc kapasitasnya, 4 silinder, dengan horsepower maksimum itu di 211 horsepower dan torsi puncak di 350 Nm. Kemudian, kita bicara mengenai, nah di sebelah ini ada motor listriknya. Kalau untuk motor listrik sendiri, dia kapasitasnya itu cukup besar di 11 kW ya. Dan dia bisa melontarkan torsi itu sampai dengan 440 Nm. Jadi ini bahkan lebih besar daripada mobil-mobil mesin diesel ya. Jadi ini gede banget torsinya, jadi luar biasa. Nanti kita cobain aja gimana performanya ya, pasti luar biasa banget. Nah, semua tenaga motor listrik dan juga mesin bensinnya ini dialirkan melalui sistem transmisi 9G Tronic 9 percepatan otomatis ke roda belakang. Yap, varian E300e ini adalah varian plug-in hybrid yang berteknologi EQ Power. Nah, bagaimana cara menge-charge mesin listriknya? Ya, letak soketnya ada di bagian belakang. Pertama-tama, untuk membukanya, kita harus unlock mobilnya terlebih dahulu. Lalu, proses membukanya persis dengan tangki bensin normal. Nah, begitu terbuka, tipe colokan dari E300e ini sudah menggunakan portable charger EV 2.0 berlubang 7 buah. Nah, di mana letak kabelnya? Itu semua diletakkan di storage bawah bagasi. Nah, kita akan bahas di mana saja dan bagaimana cara menge-charge mobil ini. Opsi pertama, yaitu Electric Intelligence by Mercedes-Benz Privilege Parking with EQ Power Charging Station.
yang disediakan Mercedes-Benz khusus untuk pengguna mobil Mercedes-Benz berteknologi listrik atau plug-in hybrid. Stasiun ini berlokasi di CBS9 B1 Parking, atau tepatnya di headquarter Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Biaya charge di sini gratis, sehingga tinggal colok saja langsung. Oh ya, bagaimana dengan dayanya? Daya di stasiun ini adalah 3,5 kW, sehingga untuk menge-charge full 10,8 kW hanya dibutuhkan waktu dari 0% hingga 100% dalam waktu 3 jam saja. Opsi kedua adalah charging station yang telah disediakan oleh PLN di sekitar Jabodetabek. Lokasinya kini masih hanya ada 3 saja, yaitu di GBK area di Senayan, kantor PLN, dan di Aeon Mall BSD. Yap, port ini disediakan oleh PLN dan memiliki tarif pengisian di SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang sebesar Rp1.600 per kilowatt. Sehingga untuk menge-charge full mobil ini hanya dibutuhkan Rp17.280 saja. Nah, tetapi ketika kami menge-charge di port Aeon, kami mendapati biayanya free of charge alias gratis. Dan daya yang dikeluarkan pun sama dengan port yang ada di Mercedes-Benz, sehingga dibutuhkan waktu 3 jam untuk pengisian. Nah, sehingga dengan biaya pengisian gratis, paling tidak kita hanya perlu membayar parkir selama 3 jam, yaitu di Rp9.000. Lumayan, sambil nunggu mobilnya, bisa jajan sushi. Nah, opsi ketiga, yaitu menge-charge di rumah. Dengan kabel yang terdapat di bagasi, bentuk colokannya sudah disesuaikan dengan soket di Indonesia. Nah, caranya kalian tinggal colok saja ke colokan rumah kalian, namun tidak boleh ada adaptor tambahan. Harus langsung ke wall charge. Nah, dalam hal daya, setiap rumah memiliki daya yang berbeda-beda. Kebetulan rumah kami memiliki daya 1,7 kW, yang artinya untuk menge-charge hingga full dibutuhkan waktu hingga 6 jam pengecasan. Dan untuk biayanya Rp1.467 per kilowatt. Jadi, total menge-charge full dari 0% hanya butuh Rp15.844 saja. Tetapi hati-hati, yang daya listriknya hanya 1.300 ke bawah karena pasti tidak akan kuat. Nah, opsi pengecasan keempat, yaitu menge-charge dengan mesin bensinnya. Yap, caranya adalah dengan mengganti mode elektriknya menjadi charge. 4 mode ini akan kami bahas lebih detail sehabis ini. Oke, begitu di mode charge, baik kalian stationary maupun bergerak, mobil ini akan selalu memprioritaskan pengisian daya pada mobilnya melalui bensin ketika diam, atau dikombinasikan dengan regenerative braking ketika berjalan. Oh ya, ketika kondisi diam begini, kalau di mode charge, ia bisa menge-charge sendiri mobil selama 1,5 jam dari kondisi 0%, atau menghabiskan bensin sebanyak 35%. Dengan kapasitas tangki bensin di 60 liter, dan selama pengetesan kami menggunakan Shell V-Power, yang saat pengetesan berharga Rp9.650. Sehingga untuk mengisi full charge dengan bensin secara diam, dibutuhkan Rp173.700. Ini opsi termahal bila dibandingkan opsi-opsi lainnya, namun tercepat dan tersimpel. Oke, sekarang kita bahas perihal 4 mode tadi. Berbeda dengan mode berkendara Mercy yang ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual, mode hybridnya terdapat 4 juga, yaitu Hybrid, E-Mode, E-Safe, dan Charge. Oke, untuk yang charge sudah kita bahas tadi ya. Nah, pertama kita bahas yang hybrid. Hybrid, seperti namanya, ia menggabungkan mesin listrik dan bensin secara simultan bergantian. Dan sistemnya akan bergantian sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk akselerasi awal akan dibantu mesin listrik. Lalu untuk kerja lebih berat akan mendahulukan mesin bensinnya, terutama untuk regeneratif mesin listriknya. Nah, mode kedua, E-Mode. Ini mode yang kami suka. Dia adalah mode full listrik, sehingga benar-benar tanpa adanya intervensi mesin bensin. Sayang, daya 10,8 kW ini memang tidak banyak, sehingga hanya akan bertahan sejauh 54 km saja. Lalu mode berikutnya, E-Safe, yang mana mode ini persis dengan mode hybrid.
namun lebih mendahulukan mesin bensin demi menghemat mesin listriknya. Jadi pergantiannya terasa lebih sering mendahulukan mesin bensinnya. Nah, untuk mode charge, seperti yang kami jelaskan tadi, yang mana khusus mengedepankan mesin bensin dan regenerative braking untuk menge-charge mesin listriknya. Oke, kita lanjut lagi apa saja perbedaan E300e ini dengan varian E-Class normal. Dari samping, styling AMG ini sebenarnya mirip dengan Mercedes-Benz E-Class AMG lain. Hampir tidak ada bedanya. Sudah terdapat akses keyless entry seperti di E350, sudah ada kamera 360 di spion. Lupa, ada satu deng perbedaan. Kalau beli mobil ini, dia udah dapat dikasih stiker gratis. Wah, keren kan? Charging the future, EQ Power. Mantep banget. Biar beda. Canda deh. Iya. Bercanda deng. Di belakangnya pun overall mirip. Paling hanya terdapat emblem E300e dan akses ke soket yang membedakan. Sisanya dengan varian AMG lain semuanya mirip. Seperti lampu belakang all LED dengan aksen Stardust ini dan chrome garnish pada bagian knalpot di sini. Iya, bicara mengenai knalpot, masih menggunakan knalpot asli. Jadi kalau kita tahu Mercy even di Mercy sekarang kayak GLS, dia sudah menggunakan knalpot palsu. Tapi kalau di sini dia udah asli, ini lubang nih benar-benar exhaust asli. Walaupun dia plug-in hybrid, tapi yes, dia menggunakan knalpot asli. Nice. Nah, ada satu lagi fitur nice di belakang sini. Nah, sistem hubungan bagasi bisa lewat handle di sini udah elektris atau juga bisa lewat sensor kaki di sini. Nah, tendang aja, jadi bisa secara terbuka secara elektris. Dan bisa tutup lagi, buka lagi. Yap, begitu terbuka karena penyimpanan baterainya diletakkan di sini sehingga bagasinya terpotong. Yang sebelumnya ada di kisaran 530 liter, kini hanya di 410 liter saja. Sudah begitu tidak bisa ditambah pula, karena kursi baris 2-nya tidak bisa dilipat. Oke, sebelum lanjut video ini, pastikan kalian like video ini dan subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia. Sudah? Yuk lanjut! Oke, gue udah di kabin baris kedua dari E-Class E300e ini. Jadi secara kenyamanan dan posisi duduk ini sama nyamannya dengan E-Class lainnya. Dan penggunaan material dari kursinya sendiri itu kombinasi antara bludru dengan kulit. Walaupun kulit ini masih sintetis tapi udah kualitasnya udah top notch ya. Ya, kemudian juga di sini yang membedakan adalah dia pakai aksen-aksen karbon ya. Ini walaupun karbon palsu dan dia udah pakai sound system Burmeister. Jadi kualitas suaranya nggak perlu diragukan lagi. Di sini juga udah dikasih panoramic sunroof seperti di E350. AC-nya sudah Tri-Zone Climate Control, yang artinya suhu bagian belakang dapat diatur di bagian sini juga. Dan ada juga AC bagian pilar B di sini. Untuk sunshade belakang, kiri kanan masih manual. Namun untuk bagian belakang dapat diatur melalui tombol dari depan. Ya, itu aja dari belakangnya. Langsung aja kita bahas ke depannya. Yuk. Oke, sekarang gue udah di driver seat. Dan secara layout dashboard, ini kurang lebih sama ya dengan E-Class lainnya. Dan untuk penggunaan materialnya, dia udah pakai soft touch di ini, udah kulit. Di sini juga ada aksen-aksen karbon yang sekali lagi palsu. Terus ada aksen-aksen silvernya. Jadi overall sih desainnya sama dengan E-Class lainnya. Cuman memang sistem entertainmentnya dia masih pakai Mercedes Command. Jadi belum yang MBUX ya. Jadi pakai High Mercedes atau itu belum. Namun ia sudah cukup baik karena sudah terdapat Apple CarPlay dan Android Auto. Yang membedakan dengan E-Class lainnya yaitu nih clusternya nih. Clusternya dia udah ada mengenai status charging baterainya, kemudian juga kapasitas baterainya tinggal berapa. Itu semua ada di sini dan lu bisa atur 4 mode hybridnya. Lalu yang membedakan lagi yaitu mode setirnya. Ini udah pakai setirnya AMG ya, jadi berbeda dengan yang Avantgarde gitu. Jadi lebih kesana lebih sporty dan ada silver aksennya. Dan secara tempat duduknya ini udah bucket seat ya, udah lumayan semi bucket seat, jadi lumayan nyengkram di sini, jadi stabil. Dan soal posisi mengemudinya juga mantep banget ya, ala-ala sedan ya. Seperti biasa juga, Mercedes-Benz pengaturannya terdapat di sini dengan 3 memory seats. Dan yang membuat lebih nyaman lagi, ia sudah diberikan fitur Airmatic atau Air Suspension,
yang sangat membuat nyaman dari mobil ini. Overall, layoutnya memang tidak terdapat perbedaan dengan E-Class varian bensin. Langsung aja gue nggak sabar gimana sih rasa berkendara dari mesin hybridnya, mesin motor listriknya. Langsung aja. Jadi sebelum kita berkendara, pastikan lu selalu pakai seat belt dimanapun lu duduk ya. Oke. Ya, sekarang gue udah ngendarain dari Mercedes-Benz E300e ini ya. Dan impresi berkendara gue pertama kali pas ketika ngendarain mobil ini di jalan tol nih, bener-bener mesinnya nih terasa halus banget ya. Since gue lagi di mode hybrid dan ya ini mesin hybrid ini motor listriknya bener-bener halus banget dan hening, silent banget, nyaman. Dan kemudian juga ini kursinya ini udah bucket seat gitu ya, jadi lumayan nyengkram dan posisi mengemudinya ini mantep banget. Ya, luar biasa sih. Dia kelebihannya adalah dia sudah pakai air suspension. Jadi kalau Mercedes-Benz nyebutnya itu Airmatic. Dan ini benar-benar nyaman banget di jalan tol apalagi, dan ngelewatin jalan bergelombang juga nggak masalah, benar-benar nyaman banget. Jadi dia seperti kayak abangnya S-Class ya, udah pakai sistem air suspension. Jadi menambah kenyamanan. Luar biasa. Selain nyaman, ia pun juga hening. Karena ia bisa mencatatkan 54 decibel meter, yang mana setara dengan jalanan kosong. Nah, bagaimana dengan efisiensinya? Bisa mencapai 55 km per liter. Wow, luar biasa banget hematnya. Walaupun memang secara distance, jadi dari full, baterai motor listriknya itu hanya bisa mencapai 54 km. Ya, mengingat biaya full charge-nya bisa hanya dengan Rp15.000 saja, dan konsumsinya 55 km per liter. Sehingga bila rata-rata satu hari berjalan 100 km, maka dipastikan satu hari ongkos berjalan dengan mobil ini hanya butuh Rp21.000 saja. Wah, biayanya semurah sepeda motor. Sangat memudahkan. Yang memudahkan lagi adalah adanya parking assist yang memang sudah standar, sehingga tinggal dipencet saja. Lalu ia bisa scan space parkir, begitu ketemu tinggal masukkan gigi reverse, mobil bisa dengan otomatis menggerakkan setir mundur tanpa harus menekan pedal gas atau rem sekalipun. Ini lebih canggih dibandingkan rivalnya yang masih harus mengganti transmisi. Oh ya, ia juga bisa digunakan untuk parkir sendiri maupun keluar dari parkiran. Nah, begitu berjalan rubah ke mode hybrid, bagaimana kehalusan perpindahan mesinnya? Ya, kalau kita bandingkan dengan mesin hybrid dari Toyota Camry Hybrid yang udah pernah di-review Eja sebelumnya, memang pada saat pergantian antara mesin combustion dengan motor listriknya ini masih lumayan terasa. Jadi masih terasa seamless di Camry Hybrid. Tetapi kelebihannya dari mobil ini, motor listriknya ini bisa mencapai 120 km per jam. Jadi luar biasa banget. Sedangkan kalau Camry Hybrid yang sudah pernah di-review Eja sebelumnya, bisa mencapai 60 km per jam. Ya walaupun Eja pada saat tes, dia bisa mencapai 90 km per jam, tapi tetap di mobil ini, dia bisa sampai 120 km per jam motor listriknya berjalan, sampai dia akan berganti menjadi mesin bensinnya. Seperti itu. Dan ya ini benar-benar luar biasa sih. Kalau menurut gue sih ini karena kalau di Jerman sana, since ini adalah mobil Jerman dan build up Jerman juga, di sana kan ada autobahn, jadi minimal kecepatan itu di 120 km per jam. Dan ya mungkin disesuaikan kali ya speednya, jadi dia bisa motor listrik itu sampai 120 km per jam. Nah yuk kita rasakan akselerasinya. Oke, sekarang gue udah nemuin trek lurus. Untuk tes akselerasinya berapa sih dari 0 sampai 100 km per jam. Pertama-tama kita rubah dulu ke mode Sport Plus, dan dengan otomatis ia langsung merubah ke mode hybrid. Ya, kita mulai. Gila, motor listrik ini instan banget ya. Dan ya, sudah sampai 100 km per jam. Bener-bener sih, emang klaimnya Mercy ini dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu, menurut percakapan kita, di 5,9 detik saja.
angka figur yang luar biasa. Motor listriknya ini bener-bener instan banget ya. Ya, figur yang luar biasa, kencang sekali. Memang perpaduan antara listrik dan bensin benar-benar luar biasa. Dan inilah masa depan. Ya, kita sudah di penghujung video review dari E300e ini. Jadi mobil ini gue bisa bilang adalah sebuah mobil yang complete package. Jadi kalau lo nyari efisiensi, kemudian kenyamanan, dan kemewahan pastinya, karena ini adalah Mercedes-Benz, ini adalah mobil yang tepat untuk kalian. Ya sayangnya sih, harganya ini masih terpaut sangat tinggi ya, di 1,9 miliar rupiah. Jadi kita berharap sih nanti di tahun 2021 ketika pemerintah sudah menjadikan gas buang atau emisi itu menjadi acuan untuk pajak mobil-mobil hybrid ataupun listrik, ini harganya bisa turun ya, bisa lebih terjangkau untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Ya, karena sekarang saja selain membuat harganya jadi sangat mahal, pajak per tahunnya pun tinggi, di 35 juta rupiah. Oke, itu aja dari gue Jason K. Syarif. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman lo, siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Oke guys, itu dulu dari gue. Thank you and stay tune terus. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Stay tune terus.